Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Adnan Yusuf. Kali ini saya akan membahas proses triangulasi udara secara otomatis pada foto udara dengan kamera metrik. Nah, jadi untuk pendahuluan, eh, untuk apa sih triangulasi udara itu? Nah, jadi triangulasi udara itu digunakan untuk perapatan titik kontrol atau perapatan GCP, ground control point gitu ya. Nah, jadi eh, zaman dulu GCP itu harus dipasang sebanyak mungkin gitu ya. Nah, jadi kan akan memakan biaya dan personel yang sangat besar gitu ya. Nah, jadi metode triangulasi udara ini dulunya itu secara manual, semi otomatis, dan sekarang sudah bisa otomatis gitu ya. Nah, jadi dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana sih proses agar mendapatkan triangulasi udara otomatis gitu ya. Jadi ikuti videonya sampai selesai. Ya, jadi saya lanjutkan proses triangulasi udara otomatis pada foto udara dengan kamera metrik. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi namanya Application Master dari Trimble, atau biasa di dunia fotogrametri itu disebut Info ya. Jadi di Info ini kita dapat mengekstrak triangulasi udara secara otomatis. Nah, jadi triangulasi udara otomatis itu berhasil tidaknya itu dilihat dari tie point. Jadi yang di sini yang dimaksud yang diotomatisasi itu adalah tie point yang berada di dua foto atau lebih yang saling bertampalan gitu ya. Nah, jadi otomatisasinya itu di bagian tie pointnya. Nah, jadi kalau zaman dulu itu tie point yang digunakan untuk perapatan titik GCP itu dilakukan secara manual ya. Jadi dilihat dari foto satu yang bertampalan dengan foto 2, lalu dilakukan secara manual. Jadi sekarang tie point itu bisa diekstrak secara otomatis gitu. Nah, mari kita lihat proses selanjutnya bagaimana cara melakukan otomatisasi triangulasi udara atau tie point. Nah, jadi langkah pertama sebenarnya kita harus menyiapkan data yang akan kita gunakan gitu ya. Nah, jadi data-data yang kita gunakan tuh yang pertama yaitu image. Nah, ini image atau foto udara. Lalu yang kedua itu kita harus menyiapkan EO, exterior orientation, yang di sini diwakili dengan nama AGPS. Lalu kita siapkan ground control point atau titik kontrol GCP, dan yang terakhir kita menyiapkan yang namanya kalibrasi kamera. Nah, jadi data yang saya gunakan ini adalah data training dari software Info itu sendiri. Itu dapat di-download secara gratis di web dari software Info gitu ya. Nah, lalu yang terakhir ada data DTM. Nah, kalau data DTM ini digunakan untuk membuat ortofoto. Jadi kalau untuk membuat atau mengekstrak triangulasi udara atau tie point secara otomatis itu hanya membutuhkan foto, EO, titik kontrol, dan kalibrasi kamera. Nah, ini langkah pertama, langsung saja masuk ke aplikasinya. Kita langsung pilih yang areal sensor. Nah, ini adalah
menu areal sensor. Nah, jadi di sini yang perlu kita ganti hanya bagian deskripsi aja. Deskripsi ini kita namakan project kita ya. Nah, misalnya latihan gitu. Nah, lalu kita bisa pilih oke. Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi di sini ada beberapa menu di project editor. Setelah kita membuat project tadi, kita masuk ke project editor. Nah, di sini ada menu kamera atau sensor. Nah, di menu kamera atau sensor ini harus kita masukkan nilai-nilai dari kalibrasi kamera. Nah, jadi kalau kamera metrik itu memang kamera yang dibuat khusus untuk pemetaan. Jadi kamera metrik itu pembeliannya disertakan dengan kalibrasi kamera. Yang kalibrasi kamera itu berlaku maksimal 2 tahun. Setelah 2 tahun, kamera tersebut bisa kita kirimkan lagi ke produsen kamera tersebut untuk dikalibrasi ulang. Nah, jadi di menu project editor ini pada kamera atau sensor dimasukkan nilai dari kalibrasi kamera yang sudah ada di data yang kita siapkan. Nah, ini bisa klik 2 kali, lalu kita pilih panah ini, panah hijau ini, lalu kita pilih file kalibrasi kamera. Nah, ini ada di input. Nah, pilih yang RCD 30 cam ini. Open, lalu pilih next, finish. Nah, di sini deskripsi atau kalibrasi kamera, nilai kalibrasi kamera itu sudah masuk semuanya. Di sini ada kamera ID RCD 30, serial number 62092, sensor size, lalu ada lagi calibration set, ini ada focal length, pixel size, principal point, dan lain-lain. Nah, harusnya di sini ada distortion. Nah, tapi distorsinya ini pada kamera RCD 30 ini belum diketahui nilai kalibrasinya. Jadi di sini dianggap 0. Jadi kalau kita sudah masukkan nilai kalibrasi, bisa kita klik OK. Nah, setelah kita memasukkan nilai kalibrasi kamera, lalu di sini ada menu frame type. Nah, menu frame type ini digunakan untuk memasukkan data foto udara. Nah, bisa diklik 2 kali, lalu kita pilih import, lalu pilih image file, lalu kita add. Nah, ini bisa filenya atau foldernya. Nah, ini kita pilih foldernya, filenya aja. Nah, pilih image. Nah, ini pada menu image ini masukkan semua foto yang ada di situ. Nah, masukkan semua foto. Nah, ini sudah masuk fotonya. Lalu pada terrain height ini adalah elevasi yang paling tinggi yang ada di foto udara yang kita punyai gitu. Kita estimasi setinggi 30 meter gitu ya misalnya. Nah, ini pilih next, lalu finish. Nah, ini pemberitahuan ini karena foto itu belum memiliki, bahasanya belum memiliki identitas. Identitas di dalam fotogrametri itu bisa disebut sebagai EO ya. Karena dalam EO itu ada koordinat foto dan sikap dari setiap frame foto udara yang kita punya gitu ya.
Nah, jadi wajar kalau belum terdefinisi setiap fotonya. Lalu pilih OK. Nah, setelah itu kita OK. Nah, setelah itu kita harus memasukkan yang namanya ada menu GNSS atau IMU. Nah, ini memasukkan tadi ya, identitas dari setiap foto. Di sini ada 50 foto, berarti ada 50 identitas, koordinat dan sikap setiap frame foto. Nah, ini klik 2 kali, pilih import, masukkan file EO atau di sini disebutnya AGPS gitu ya. Nah, di sini AGPS masukkan. Nah, ini udah masuk koordinat foto dan sikapnya atau omega pi kappa gitu ya. Lalu pilih next. Nah, lalu kita definisikan ini sebagai ID, sebagai koordinat X, koordinat Y, Z, lalu omega pi dan kappa. Nah, setelah itu kita pilih next lagi, next. Nah, lalu finish. Nah, sebelum kita klik OK, kita pilih menu standar deviasi dulu. Nah, kita pilih default, lalu kita pilih OK. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita masukkan data titik kontrol atau di sini GCP. Nah, itu dimasukkan pada points ya. Nah, sebelum masukkan points, kita coba cek dulu pada frame type ini apakah sudah masuk koordinat dari file EO tadi. Nah, sini kan sudah masuk semua ya. EO dan omega pi kappa-nya ini sudah terdefinisi di setiap foto. Nah, lalu kita masukkan data GCP. Data GCP, pilih import, lalu pilih data GCP. Pilih open. Nah, ini sudah masuk, lalu kita definisikan. Nah, ini sebagai ID, sebagai X dan Z. Nah, next, finish. Nah, sebelum klik OK, kita pilih standar deviasi. Nah, kita pilih yang tanda bintang ini, lalu klik OK, yes, tanda bintang, klik OK, yes, tanda bintang, klik OK, bintang, klik OK, lalu pilih OK. Nah, lalu sudah selesai, kita bisa pilih OK. Nah, lalu langkah selanjutnya di sini kan sudah ada kamera sensor, frame type 50, EO 50 dan titik kontrol itu jumlahnya 9 ya. Nah, lalu selanjutnya kita bikin stripe-nya ya atau project-nya stripe. Nah, di sini klik 2 kali pada menu stripes. Lalu kita pilih generate. Lalu next. Nah, di sini terbentuk ada 5 stripe dari project yang akan kita buat. Lalu pilih finish. Lalu klik OK. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah menyimpan project ini. Kita pilih save.
Nah, ini sedikit proses menunggu ya. Jadi setelah di save nanti project yang akan kita buat akan create ya. Jadi akan ada visualisasinya dari project yang telah kita buat ini. Nah, ini menunggu beberapa saat ya. Nah, lalu simpan projectnya. Coba kita kasih nama latihan gitu ya projectnya. Lalu kita save. Nah, jadi setelah kita save itu kita akan project yang kita buat itu akan tercreate seperti ini gitu. Nah, ini untuk garis warna biru ini yang dinamakan sebagai strips. Lalu segitiga ini adalah titik kontrol atau GCP. Lalu yang kotak-kotak ini adalah frame fotonya, yaitu foto-foto yang saling bertampalan. Nah, di sini kalau project editor ini belum ditutup, belum di close, itu kita tidak bisa melakukan proses lebih lanjut ya. Nah, jadi langkah pertama itu kita harus menutup project editor dan kita akan masuk ke proses triangulasi udara otomatisnya. Nah, ini tadi kan project editor ini adalah proses meng-create suatu project agar kita dapat melakukan triangulasi udara secara otomatis gitu ya. Nah, sekarang close project editor. Nah, lalu kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses untuk triangulasi udara secara otomatis gitu. Nah, di sini kita pilih multi photo measurement. Ya, kita masuk ke menu membetulkan posisi titik kontrol ke posisi yang sebenarnya atau biasa disebut pricking gitu ya, atau ngeprick gitu. Nah, jadi di sini kita harus membenarkan semua lokasi dari GCP yang benar. Nah, ini caranya adalah ini kan ada 9 GCP ini ya, 508 sampai 500. Nah, ini kan tipenya itu HV itu artinya adalah horizontal dan vertikal. Artinya titik kontrol ini mengontrol untuk posisi horizontal dan vertikalnya. Nah, di sini ada prediction, ini ada warna merah, ini artinya posisinya belum benar. Nah, angka 45 dan seterusnya ini adalah pada titik ini, misal 508 ini berada di 4 foto yang berbeda gitu ya. Nah, jadi kita cara membenarkannya tinggal diklik 2 kali. Nah, maka secara otomatis akan menuju ke foto-foto yang ada titik kontrolnya gitu ya. Nah, di sini ada 4 foto. Nah, ini benaran ada 4 foto yang berbeda untuk titik kontrol yang sama gitu. Nah, di sini kita harus membenarkannya gitu ya. Nah, jadi kita ya kita harus membenarkan, yaitu caranya dengan di zoom seperti ini. Nah, lalu segitiga yang kuning ini kita masukkan ke tengah-tengah dari premark ini, premark yang berwarna putih ini. Kita harus pilih ini dulu, menu measure untuk memperbaiki lokasinya. Measure, lalu kita klik di tengah-tengah. Nah, lakukan ini pada semua titik kontrol dan foto yang ada gitu. Di sini ada 4 foto, berarti ada 4 kali pembenaran lokasi titik kontrol.
Nah, ini maka kalau sudah benar itu akan berubah menjadi warna hijau. Nah, lakukan langkah-langkah ini pada semua titik kontrol yang ada. Ini ada 9 foto, berarti ada 9 kali. Nah, ini akan saya lakukan pembenarannya ya. Nah, ini kan ada 5 foto, berarti yang satunya kita pilih yang hijau ini. Nah, ini ada foto yang ke-5. Ya, saya lanjutkan ke titik selanjutnya, titik yang ketiga. Nah, ini ada 4 foto, perbaiki break ke bagian tengah premat yang berwarna putih. Titik keempat dan seterusnya. Titik 4 ini hanya ada 2 foto. Titik kelima ada 2 foto. Titik keenam ada 2 foto. Titik ketujuh ada 3 foto. Ini tinggal diperbaiki semuanya. Titik ke-8 ada 3 foto. Titik terakhir ada 2 foto. Nah, setelah kita selesai melakukan breaking itu jangan lupa disimpan. Kita pilih save, lalu kita pilih exit. Kita pilih exit. Nah, setelah itu kita pilih lagi menu georeferencing, lalu match AT, lalu pilih areal frame triangulation. Nah, ini pilih yes. Oke. Nah, kita masuk ke menu untuk melakukan ekstraksi tie point secara otomatis atau triangulasi udara secara otomatis. Nah, proses pertama kita pilih edit dulu ya. Nah, ini jadi harus diedit dulu. Pilih menu setting. Nah, di sini kita perlu pilih use GNSS, terus use IMO, dan 3 ini kita pilih semuanya. Nah, strategi ini default aja, matching dan lain-lain ini default aja. Nah, lalu kita close. Nah, setelah itu kita pilih initiate exterior orientation. Nah, setelah kita pilih yang execute from GNSS and Omega Pi Kappa from IMU. Nah, ini pilih. Setelah kita pilih run. Nah, 50 foto telah sukses diinisialisasi. Nah, lalu kita pilih OK. Nah, setelah itu proses selanjutnya adalah automatic tie point extraction dengan block adjustment. Nah, kita pilih itu. Setelah kita pilih, lalu kita pilih run ya. Nah, jadi dalam proses ini nanti kita akan melihat parameter yang namanya sigma naught gitu. Jadi sigma naught itu harus lebih kecil dari ukuran pixel. Ukuran pixel dapat kita lihat dari hasil kalibrasi kamera gitu ya. Jadi kalau ukuran sigma naught itu sudah lebih kecil dari ukuran pixel, berarti hasil
tie point extraction-nya itu dapat kita terima gitu ya. Nah, lalu kita pilih run, lalu yes. Nah, lalu kita tunggu sampai proses ini selesai, menghasilkan sigma not terkecil yang dapat kita peroleh gitu ya. Nah, ini awalnya sigma not-nya besar, nanti semakin lama dia akan semakin kecil gitu ya. Nah, kita tunggu prosesnya beberapa saat. Nah, masih kita tunggu prosesnya sampai nilai sigma not itu lebih kecil dari ukuran pixel. Sigma not ini ukurannya menggunakan satuan mikron. Nah, ini dengan 50 foto aja itu prosesnya sedikit lama gitu ya. Padahal kalau project suatu pekerjaan fotogrametri itu bisa menghasilkan ribuan foto. Bahkan pengalaman saya itu pernah sampai 20 ribuan foto gitu ya. Jadi kan sebenarnya masalah selanjutnya dari proses fotogrametri itu adalah manajemen data yang bagus gitu. Jadi manajemen data yang bagus eh, bisa membantu mempercepat proses dari fotogrametri itu sendiri gitu. Nah, bisa kita lihat sigma not-nya sampai ke nilai 16,7 mikron. Nah, saya harap ini bisa turun lagi ya sampai ke nilai paling kecil gitu. Nah, jadi setelah ini itu tie point ini dalam proses ini tuh tie point tuh akan diekstrak secara otomatis gitu. Jadi setelah proses ini selesai, maka kita akan mendapatkan tie point yang ada pada foto-foto yang bertampilan pada data yang digunakan atau data training dari software info ini sendiri. Nanti akan kita lihat hasilnya. Nah, ini tadi sekilas terlihat hasil sigma not sudah sangat kecil ya, yaitu 4 sekian mikron. Nah, saya kira nilainya sudah di bawah dari ukuran pixel. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini nah
Nah, jadi di sini dapat kita lihat ya, sigma naught yang dihasilkan adalah 3,3 mikron. Nah, ini saya pastikan ini sudah di bawah nilai ukuran pikselnya. Nah, jadi setelah selesai kita akan mendapatkan suatu report. Nah, reportnya ini connect ke browser ya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, di sini merupakan nilai hasil dari proses triangulasi udara otomatis tadi. Nah, di sini ada beberapa apa itu namanya? Iterasi. Nah, ada beberapa iterasi gitu ya. Nah, jadi hal yang patut atau yang harus kita lihat itu ada di bagian yang paling bawah gitu ya. Nah, di sini dihasilkan EO yang paling baru. Nah, EO yang paling baru ini, yang paling terakhir ini yang akan kita gunakan untuk proses stereo plotting gitu ya. Nah, untuk melihat melihat tiga dimensi dari setiap foto yang bertambalan pada data ini. Ini data yang paling terakhir ini adalah data yang digunakan karena ini iterasi yang paling terakhir, dianggap yang paling bagus gitu. Nah, setelah itu bisa kita close ya. Kita close. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke multi pilih georeferencing, match AT, dan multi photo measurement. Nah, kita akan mengecek hasil tie point atau triangulasi udara secara otomatis atau tie point secara otomatis. Nah, kita klik. Nah, tunggu sebentar dan proses. Nah, kalau tadi pada ID ini adalah untuk titik kontrol, kalau di sini tipenya tadi kan HV, horizontal vertikal. Kalau di sini tipenya jadi TP, yaitu tie point. Nah, predictionnya ini ada 9 ya, berarti ada titik itu ada di 9 foto yang berbeda. Nah, di sini ada yang berwarna kuning dan berwarna hijau gitu. Berwarna kuning ini adalah foto-foto yang perlu kita benarkan gitu. Nah, bisa kita lihat hasil tie point. Nah, ini adalah titik-titik kuning, ini adalah hasil dari tie point secara otomatis gitu ya. Nah, jadi untuk tie point yang berwarna kuning-kuning ini harus kita benarkan. Nah, cara benarkannya sama gitu. Jadi tie point yang berwarna kuning ini ada salah pendefinisian ya. Jadi ada salah penempatan titik yang tidak sama gitu ya. Jadi namanya otomatis berarti kan pasti ada kekurangannya. Jadi masih ada harus ada campur tangan manusia untuk membuatnya menjadi sempurna. Nah, misalnya ini ya, tie point yang ketiga ini saya klik 2 kali. Nah, ini kan tie point-nya yang berwarna biru ini ya. Nah, ini ada 6 foto. Pada 4 foto yang sama ini menempati lokasi yang benar gitu. Nah, ini untuk 2 foto yang selanjutnya ini harus kita cek apakah lokasinya benar atau tidak gitu. Nah, ternyata
Untuk foto yang terakhir ini dia tertutup oleh pohon, jadi dia terdefinisinya sebagai lokasi yang salah, yang berbeda dari lokasi yang lainnya. Nah, coba kita benarkan ya. Coba kita geser lokasi ini agar menjadi warna hijau, prediction-nya itu. Nah, coba kita geser ke lokasi yang lebih mudah untuk definisikan gitu ya. Misalnya di tempat parkir ini. Ini biru-biru ini ya, coba ya. Nah, kita pindah semua titik ke sini, ke tanda parkir ini. Dua foto yang terakhir harus kita pindah juga. Nah, dapat kita lihat apakah warnanya berubah menjadi hijau atau masih kuning. Ya, kita benarkan sedikit lagi. Nah, itu sudah berwarna hijau ya. Nah, jadi semua type point harus dibenarkan seperti itu agar kita menghasilkan perapatan titik kontrol yang baik, sehingga type point itu benar-benar bisa membantu kerja dari suatu titik kontrol atau GCP gitu ya. Nah, jadi sampai di sini dulu proses dari triangulasi udara otomatis. Jadi akan selanjutnya akan saya terangkan proses selanjutnya pada video yang selanjutnya gitu ya. Terima kasih atas perhatian dan kunjungan Anda untuk melihat video ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.